Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 4 Februari 2026. Tidak terasa ya Bapak Ibu, akhirnya alert robotnya muncul lagi. Jadi sepertinya sudah kembali normal ya. Kita akan melakukan analisa volume price analysis, kita akan analisa berdasarkan chart Wyckoff dan lain-lainnya. Back to normal kalau menurut saya. Senormal apa nanti kita akan analisa, tetapi fear dan greed-nya ini bisa kita dekati dengan data. Kemarin-kemarin kalau baca jurnal, saya baca normal kalau big data itu kalau ada kejadian seperti kemarin mungkin dianggap sebagai anomali. Jadi dia kalau big data itu kan datanya di atas 2 tahun bisa sampai 5 tahun. Jadi kalau ada anomali seperti kemarin dia itu menganggap anomali saja, tidak ada pattern, tidak ada pola yang bisa direference. Jadi setiap sistem itu ada kelemahannya. Kalau big data ya kalau datanya garbage in garbage out ya tidak ada gunanya, atau kalau dia terjadi anomali sementara algoritmanya berdasarkan pattern berulang ya dia tidak menemukan, maka tidak ada alert kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya alert ini kita bisa menganalisa kembali ya, terlepas apapun sentimennya, apapun kondisi sahamnya, nanti kita akan bahas berdasarkan volume price analysis. Jadi kembali Bapak Ibu, back to normal, artinya kita perlu menganalisa sentimen luar negeri, sentimen, berita, lalu kita akan lihat analisanya price, discount everything, volume validate, dan kita akan lihat apakah ada yang wake up-nya berjalan baik. Dari diskusi kemarin ada beberapa saham yang struktur wake off-nya berjalan. Lalu kalau Bapak Ibu alumni workshop yang sudah diskusi tentang kita mengincar saham-saham wake off, beberapa saham wake off saya dapat ya. Nanti kalau di grup alumni akan saya sharing lah, atau nanti di kelas advance-nya akan saya sharing. Oke, hari ini ada 5 ya. Jadi alert robotnya berjalan dengan baik, mungkin sudah back to normal. Kita akan lakukan pendekatan dengan volume percentage. Kemarin tuh analisanya menurut saya terpaksa setir manual, terpaksa saya menggunakan jurus yang tidak biasa ya, jadi emergency mode lah. Kalau dalam trading as business itu kita sebut dengan kondisi terburuk. Jadi yang berfungsi adalah ilmu money management dan psikologi trading. Sekarang kita balik ke normal. Oke, jadi ada 5 saham yang akan kita analisa Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti menjadi insight kepada Bapak Ibu ya. Kita akan analisa dengan pendekatan volume price analysis. Kalau regional, sepertinya mix juga Bapak Ibu. Tadi kalau kita lihat penutupannya, ya positif, tapi ada juga yang negatif. Kalau dalam negeri juga fix, seperti apa ya, United Tractor kayaknya ditarikan terakhir ada berita ya. Lalu tadi batubara juga ada Adaro dan beberapa yang tidak kena potong. Terus ini perbankan, BRIS dan TOR. Saya lupa yang mana beritanya mengatakan mereka akan mengincar buku 4. Bagus juga lah ya. Jadi apapun beritanya nanti kita akan cek dengan volume price analysis. Beberapa saya dapat bottom fishing. Beberapa yang saya dapat bottom fishing besar itu kemarin ya yang ARB lah. Salah satunya yang malah keluar dari Kompas 100 seperti Saratoga ya, keluar Kompas. Yang masuk Kompas 100 itu seperti Toba. Itu bottom fishing pas auto reject bawah ARB. Kalau kita regional ya, jadi saya nggak paham kalau di regional sama Amerika tuh beritanya mereka tentang disrupsi AI ya, jadi mereka khawatir sekali. Sementara di pasar saham Indonesia, kita tidak khawatir dengan AI bubble itu. Pasar saham kita ya kalau nggak komoditas, batubara metal, perbankan, atau konglomerat, atau ya itulah. Jadi tidak ada, kalau luar negeri itu AI kita nggak kayaknya ya. Jadi kita bahas nanti lokal dan sentimennya ke lokal aja. Baik, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. 1 jam pertama itu adalah pointing bagi saya. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kalau kita trading, kita harus mempersiapkan trading plan malamnya atau sebelum trading. Tetapi kita harus pantau 1 jam pertama. Nah, ini 1 jam pertama memang kita lihat volatilitasnya tinggi. Jadi disinilah kadang-kadang saya jaga bawah dapat, jaga atas saya long strength di 1 jam pertama. Setelah 1 jam pertama, maka dia akan kelihatan trennya. Oke, bottoming di jam 11 baru dia naik ke atas. Mix ya, artinya ini sedang terjadi pertempuran antara supply dan demand di composite.
ISG akhirnya stabil, ya dia naik di session 2, terus demand-nya masuk session 2, jadi memang cocok untuk buy on weakness. Jadi kemarin ada yang bertanya, Pak, apakah masih pakai strategi buy OW dan SOS? Ya, cuman saya tadi di grup sudah sampaikan bahwa untuk sell on strength, saya akan nanti menunggu di supply zone. Nanti saya tunjukkan ya setelah kita analisa. ISG ini tutup 0,3. Catatan yang penting asingnya, asingnya keluar 1,4. Mungkin kemarin keluarnya guyur panik ya. Sekarang ini mungkin asingnya mau jualan, tunggu harga tinggi lagi ya. Jadi masih ada yang belum terjual, harga naik, mulai rebound sedikit, dia jualan. Faktanya asingnya jualan ya, Pak. Kok begitu ceritanya ini? Ini net sales 1,4 triliun ini adalah fakta. Lalu di mana asingnya jualan? Di bumi. Nah, ini tadi saya lihat di beberapa stream banyak yang curhat bumi ya. Ya, ada yang bilang bumi datar lah, langit dan bumi. Pokoknya ya memang kalau bumi asingnya besar jualan. 571 miliar juga diantam. Mungkin terkait dengan harga emas. Tapi net buy-nya, net buy itu BBRI, alhamdulillah BBCA, alhamdulillah Bank Mandiri. Kebetulan 3 ini saya masuk di emergency mode ya. Jadi saya tidak biasa memegang 3-3-nya. Cuman kemarin pas emergency itu BBCA saya masuk, Bank Mandiri ada, tapi yang perbanyak adalah BBRI. BBTN sudah lama masuknya ya. Nanti saya tunjukkan BBTN saya masuknya di harga 1000 atau apa, dan itu saya biarin. Kemarin kena pula ada buy on weakness dapat, cuman tidak terlalu banyak, tidak sebanyak BBRI. Memang BBTN masuknya sudah lama. Oke, itu saja ya. Kita lihat energi, financial dan industri jadi penopangnya. Alertnya ada BRIS, Tower, BBTN, Inco dan Unidektator. Bapak Ibu ada 5 alertnya. Tentu saya akan pilih satu saja. Mudah-mudahan kita bisa membahas dia secara detail untuk acuan. Artinya ini perbankan tapi bukan Big Four ya. Jadi second liner perbankan lah ini. Buku 3 mungkinnya, BRIS sama BBTN. Tapi dia BUMN. Apakah Danantara yang masuk? Tidak tahu saya. Karena tidak terlalu penting bagi saya mengetahui Danantara masuk, kan dia bisa masuk dari broker mana saja. Tapi kalau dari volume price analysis, pokoknya demand-nya lebih besar daripada supply, maka harganya naik. Oke, alert ini Bapak Ibu, background-nya di belakangnya adalah machine learning, detailnya adalah deep learning. Jadi dia itu terkirim secara sekuensial. Bapak Ibu bisa lihat ini, BRIS muncul jam 3, Tower jam 10, ini muncul jam setengah 11. Kan dia munculnya pagi-pagi, sekuensial. Dia tidak tahu, bisa saja dia diguyur mendekati jam 15 atau jam 4 sore, dia diguyur. Contoh Tower ya, dia ada alert pas saya lihat pagi-pagi, oh bagus juga. Mungkin ini insidernya atau direktur atau komisarisnya jualan. Saya nggak tahu karena beritanya Tower ini mereka jualan. Tapi ada juga bilang Tower buyback. Saya nggak tahu juga ini yang mana. Faktanya nanti kita lihat dengan chart price dan volume. Nah, inilah dia ya. Jadi karena big data, machine learning, dia keluar alert dan kita tunggu penutupannya untuk analisa. Oke, nanti kita akan pendekatan dengan analisa volume price serta kita lihat wake off-nya kalau sempat. Dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa juga join Telegram channelnya karena tadi pagi juga setiap pagi, tidak setiap pagi, kemarin mulai krisis, mulai kepanikan MSCI itu saya sampaikan apa strategi saya. Nah, tadi di Telegram channel saya spill, saya santuy aja karena saya kalau demand sudah normal, biarkan dia nutup gap ya. Nanti kita lihat kembali. Lalu join Telegram channel ya Bapak Ibu ya. Linknya ada di deskripsi video. Jadi ada yang bertanya link bot sama channelnya mana? Ada di deskripsi video. Sosial medianya silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini ya. Kemarin ada yang selalu bertanya, Pak Roy, ada nggak aftermarket close? Kalau Bapak Ibu subscribe dan loncengnya diklik, ya kalau ada upload video langsung ternotifikasi, nggak perlu tanya ke saya. Oke, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia, termasuk kemarin menghadapi kejadian MSCI itu. Itu saya pure berdasarkan pengalaman. Apakah saya bisa memprediksi pasti apa yang terjadi? Tidak tahu, tapi pengalaman, history, sejarah berulang ya. History repeated itself, istilahnya.
Eh, Tidak boleh request analisa saham apapun. Saya tidak menyediakan jasa analisa saham, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, nanti saya akan sharing bagaimana caranya melakukan analisa saham menggunakan bot chart yang tersedia. Jadi, Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya, di-follow saja, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat dengan ilmunya ya. Ilmunya saya menganalisa, mazhab saya itu volume price analysis. Jadi, pendekatannya adalah volume price analysis. Metode ini bukan yang paling holy grail ya, tidak ada jaminan profit dengan metode ini, tapi menurut saya metode ini cocok aja. Jadi saya menggunakan Wyckoff ya, Bapak Ibu. Strukturnya Wyckoff sudah tahun 2008 saya gunakan metode ini ya. Oke, namun begitu Bapak Ibu jangan percaya apapun yang saya sampaikan 100% ya. Jadi karena saya juga kan trader bisa sering salah juga. Jadikan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Prinsipnya Bapak Ibu di pasar saham itu jangan pernah percaya dengan siapapun. Ya, percaya dengan analisa sendiri atau disebut dengan first opinion. Apapun yang disampaikan orang lain ya, jadikan saja sebagai second opinion. Dari mana dapatnya first opinion ini? Dari analisa sendiri. Belajar analisa sendiri, belajar trading manajemen, membuat trading plan, belajar money management, insya Allah selamat ya Bapak Ibu. Jadi pokoknya apapun yang ada di pasar saham, jangan dipercaya. Apalagi kejadian kemarin kan banyak influencer katanya menghilang atau tutup buku atau kabur. Ya kalau masih ada yang ya nggak tahu juga ya. Kalau yang percaya boleh silahkan saja. Tapi menurut saya memang hukumnya begitu. Jangan pernah percaya dengan siapapun. Buktinya lah. Kan kalau sudah kejadian seperti kemarin, kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Baik, jadi disclaimer-nya on, Bapak Ibu, your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Saya, kalau Bapak Ibu trading di pasar saham, saran saya wajib punya trading plan dan money management. Kalau tidak punya trading plan dan money management, saya sarankan jangan trading, soalnya resikonya besar sekali. Resikonya berat sekali karena ini masalah duit ya. Oke, informasi workshop Bapak Ibu untuk batch 45 trading as a business sudah full kita 12 orang. Ini ada pindahan dari batch kemarin katanya beliau batch 44 ya beliau berhalangan ya sakit waktu itu. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bisa bertemu di kelas. Ada yang bertanya kapan lagi Pak? Ada, mungkin setelah Lebaran ya Bapak Ibu. Saya supaya orang bisa order alokasi waktu, mungkin saya akan informasikan lebih cepat. Sebelum puasa saya sudah bertanya, Sabtu depan saya bertanya, ada nggak untuk setelah Lebaran ruangannya? Jadi tidak buru-buru, ini kan orang buru-buru ya, Bapak Ibu langsung penuh, kasihan, waktunya terbatas. Oke, sampai bertemu hari Sabtu, kita belajar trading as a business. Untuk level advance, volume price analysis dan Wyckoff method, batch ke-21, kita hanya ada satu batch. Tadi sudah saya umumkan juga, sudah full 14 untuk 14 Februari. Sampai bertemu juga di kelas. Habis itu kita istirahat, bulan puasa, bulan Ramadan, liburan. Nanti kita ketemu lagi di kelas. Kalau ada yang masih ingin ikut level advance-nya, belajar volume price analysis dan Wyckoff method, nanti tunggu kita setelah Lebaran akan ada pengumuman. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot-nya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, jangan lupa ketik help di sini untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Jangan sampai salah perintah ya, maksud saya mungkin Bapak Ibu pengguna Telegram bot yang lain, lalu Bapak Ibu ketikkan perintah bot yang lain di bot DL Quant, maka tidak jalan. Nah, itu ada yang komplain ke saya. Katanya masa aktifnya sudah masih panjang, tapi dia ketik sini nggak jalan. Saya bilang, setelah saya cek, loh ini perintah robot lain, tidak ada di sini. Oh ya, ternyata salah. Kalau Bapak Ibu melihat di sini sudah ada volume price, mudah-mudahan benar ya. Jadi menurut teman-teman mereka juga belum ada yang Telegram bot menggunakan volume price ya. Jadi masih Delcon saja. Oke, di sini ada screening sahamnya. Nanti kita lihat kemarin. Saya banyak mengandalkan ekstrim ya, saham-saham ekstrim, lalu
cek ledakan volume cuman nggak ada ya. Jadi benar-benar mencari saham-saham yang ekstrim, jadi ekstrim atau reject bawah dan confluent dengan demand zone. Itu kemarin dapat ya beberapa. Untuk rotasi saham, di sini sudah ada sektornya. Cuman rotasi saham ini bulan Februari terjadi perputaran atau pergantian Kompas 100. Jadi dia terpengaruh. Kadang-kadang ada error itu Bapak Ibu ya, atau saham-saham yang IPO-nya belum setahun, dia untuk weekly-nya tidak bisa rotasi sahamnya seperti weekly ya, butuh waktu yang panjang untuk melihat trennya. Oke. Apalagi ya? Oh, jangan lupa ketik juga tutorial. Ya, ini yang banyak orang sudah saya siapkan tutorialnya tapi masih bertanya Japri. Kalau ada yang bertanya, Pak, saya ingin tahu apa sinyal-sinyal lambang-lambang di chart itu. Di sini silahkan ditonton. Atau pengen paham tentang ekstrim, metodologinya aneh. Tonton saja ini ya, sudah ada. Oke. Kalau mau lengkap, Bapak Ibu, klik saja di sini semua. Bot tutorial. Oke, sekarang kita mulai aja analisanya ya, after market close. Mudah-mudahan kita bisa back to normal analisanya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai trader itu memang harus punya banyak tool seperti chef lah, chef yang memasak makanan. Dia kalau bertemu daging dia menggunakan pisau yang berbeda. Kalau mengolah ikan pisaunya berbeda. Untuk mengolah sayur-sayuran pisaunya berbeda. Ya begitulah. Memang kita trader itu melakukan segala upaya untuk profit dan selamat gitu ya. Selamat dulu baru profit. Jangan lupa klik aja ini, nonton tutorial ini semua. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Langkah pertama tentu kita ketik alertnya. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya, urutannya, dengarkan analisanya, tonton tutorialnya, mudah-mudahan ilmunya tertransfer. Karena untuk menganalisa saham menggunakan Telegram bot ini tidak ada cara lain selain practice make perfect ya. Langkah pertama kita ketik alertnya. Nah, ini untuk mendeteksi bahwa tanggal 4 Februari kita ada Breeze, Tower, BB10, Inco, United Tractor. Yang lainnya nggak kedetek ya. Karena minggu lalu tidak ada alert botnya karena kondisi market. Sementara ini kalau kita ketik alert, dia 7 kalender terakhir. Lalu setelah itu kita ketik rekom. Nah, kita sekarang mulai menganalisa saham-saham yang keluar di alert robot, keluar di rekom, dan keluar di lainnya. Intinya kita mencari saham yang confluent istilahnya. Jadi kalau istilahnya itu adalah confluent. Ya. Jadi keluar di alert robot, keluar di rekom, keluar di ledakan volume, pokoknya semakin banyak dia muncul screeningnya makin bagus. Jadi kita punya Breeze, TOR, BB10, Inco, United Tractor. Jadi tidak harus dibeli, kita tunggu market tutup kayak TOR. Kalau begitu alert beli langsung ya mungkin keseret dulu turun ke bawah ya. Tadi saya cek pas penutupan. Setelah alert, langkah kedua Bapak Ibu ketik /rekom. Nah, ini adalah screening menggunakan end of the data. Kelebihannya setelah dia keluar ya, market tutup, dia tidak berubah lagi ya. Jadi bisa jadi acuan. Dan kita punya BB10, punya Breeze ya, itu yang alert. Nah, BB10 dan Breeze dia keluar di alert, artinya saling menguatkan, confluent. Jadi yang paling potensial menurut saya ya BB10 dan Breeze. Kita lihat di lain, Jasa Marga buy. Bapak Ibu bisa perhatikan nanti Jasa Marga. Kalau saya tidak bahas Jasa Marga, Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Caranya sama. Lalu BRPT potensial reversal ya, ini bagus kalau ada tulisan potensial reversal dari candle pattern. Bukunya Steve Nissen, silakan baca. Lalu di sini kita lihat juga Indika. Indika katanya batubaranya tidak dipotong ya, bareng siapa? Bareng Adaro. Lalu kita lihat di sini United Tractor ada alertnya. Oke, bagus. BBTN, Rocket Jet, Bank Mandiri, Breeze. Jadi Rocket Jetnya bagus, Smil Cell. Lalu BBTN, Breeze, HMSP ya. Jadi HMSP ini tidak ada alert, cuman dia break upper downchian ya. Saya ini masih punya HMSP. Jadi saham-saham yang bagus kalau kita confluent tentu BBTN, Breeze. Lalu ada HMSP dan Jasa Marga. Jasa Marga, HMSP confluent nggak? Ada keluar tempat lain nggak? Ya, dia sinyal bagus tapi tidak keluar alertnya ya. Jadi kita harus cari pendukung lainnya.
Rankingnya mungkin BBTN, BRIS, Jasa Marga, baru HMSP. Oke, kita cari screening lainnya pakai perintah SCR, VBOOM. Ledakan volume ini adalah screening favorit saya. Karena apa? Karena mazhab trading saya adalah volume, price analysis ya. Jadi apapun beritanya, saya price, discount, everything, volume validate. Nah, kalau volume di depannya ini meledak, pasti sesuatu. Volume itu tidak bohong ya. Price bisa dimanipulasi, volumenya tidak. Tinggal kita punya ilmunya nggak untuk membaca hubungan antara volume dan price sesuai hukum kedua Wyckoff. Oke, sekarang kita lihat ledakan volume. Perintahnya adalah SCR VBOOM. Ada nggak? Soho, ini nggak tahu saya saham apa ya. Nah, tidak semua volume yang meledak harus dibeli. Kita harus analisa dulu. Saya nggak kenal, biasanya kalau saham yang tidak biasa masuk Kompas 100 itu agak riskan. Oh loh. Enggak ya Bapak Ibu, kayak gini nggak style saya lah. Susah baca price volumenya. Lalu kita lihat SCR Extreme. Nah, kita mencari apakah ada saham-saham yang Extreme Fear atau sudah tidak ada. Arto masih ya. Arto masih. Ratu masih. Ini sudah update atau belum? Asumsinya sudah update lah ya, Bapak Ibu. Nanti kita cek aja. Misalnya, cara ceknya bagaimana? Cek Star Arto. Cara ceknya begitu, langsung aja. Star Arto. Salah. Speedo Arto. Ceknya apakah ekstrim enggak? Langsung aja. Oh ya, masih ekstrimnya tanggal 4. Berarti benar. Pak, saya ragu nih. Coba saya mau cek PTRO. Speedo PTRO. Benar nggak dia masih ekstrim? Wah, masih ya. Berarti siapa yang mau pilih PTRO untuk buy on weakness, cari demand zone-nya. Bisa tuh, di extreme fear. Lalu kita cek dengan SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang habis panic terlebih dahulu. Kemarin tuh ketemulah ini. BBCA, Bank Mandiri ya. BBRI kayaknya udah pindah. Apalagi BBYB nih. BBYB ini kita buat latihan untuk trading as a business kemarin di kelas. Ini dia berada di zona panik, tapi cari yang habis panik terlebih dahulu. Cek satu-satu. Oke, misalnya BBCA sudah masuk habis panik terlebih dahulu atau enggak ya? Kita cek dengan Star BBCA. Soalnya saya masuk BBCA ini pas lagi ekstrim-ekstrimnya. Udah pindah ke HOP. Kok masih panik ya? Ini nggak nyambung ya? Nggak update ini. Sebentar. Sepertinya nggak cocok untuk rotasi saham ya. Karena itu Bapak Ibu ada perpindahan pergantian antara Kompas 100. Tapi nanti malam habis ini saya buat lah. Ya, jadi gunanya aftermarket close untuk mengecek juga. Jadi saya juga mengecek ini ada ketidaksinambungan. Biasanya memang rotasi saham yang datanya ruwet ya. Oke, nggak apa-apa. Kita cek dengan langsung saja SCR Top FF. Kita lihat top foreign flow tadi sudah ada bahwa kebetulan Bank Mandiri, BBCA, Bank Mandiri ini asingnya net buy 300 miliar ini cukup besar juga karena di atas rata-rata. BBTN ada net buy cuman asingnya mungkin masuknya kecil di sini. Mungkin ini Danantara atau siapalah lokal yang banyak Bapak Ibu, tapi asingnya ada di bawah 100 miliar tidak signifikan. Sementara Bumi Antam net sell-nya keluar. BBNI net sell Dewa. Jadi mulai Dewa sampai Bumi signifikan di atas 100 miliar. Lalu kita cek dengan SCR Payback. Salah, SCR top kaki. Kita lihat dulu yang mana dihajar kanan, hajar kiri. Hajar kanan berarti dia agresif. Demand lebih besar pada suara, artinya greedy. Lihat dia greedy di Bank Mandiri, BBCA, BBRI, BBTN, BBNI, dan BRIS. Lalu hajar kiri Bumi Bufa ya. Ini kita Bapak Ibu bisa lihat kalau Bank Mandiri berarti asingnya ikutan hajar kanan mungkin karena Bank Mandiri juga 300 miliar dia net buy, lalu hajar kanan banyak. Oke.
Terlepas karena banyak berita sedang dilakukan buyback ya. Jadi demand-nya juga berasal dari di sana. Kalau kalau buyback berarti itu lokal dan mungkin buyback-nya ajar kanan itu. Lalu kita cek dengan SCR payback. Screening payback ini adalah salah satu favorit saya. Kenapa? Dia punya tren. Tapi nggak tahu nih, apakah dengan kondisi volatilitas sekarang dia ada nggak atau nggak. Kita cek dulu. Nggak ada ya, Bapak Ibu. Tidak ada saham yang pullback. Oke, mari kita mulai pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan composite dulu. Kita cek dengan Speedo Composite. Kalau speedometer saya rasa sudah valid lah ya. Tanggal 4, Bapak Ibu, untuk speedometer hari ini walaupun dia naik 0,3 ya, 0,3 tetap dipotret atau diukur instantaneousnya didetek pas penutupan bahwa supply-nya masih lebih besar daripada demand, artinya dia masih berada di zona fear. Oke, itu untuk daily, weekly-nya nanti saja kita lihat di akhir pekannya. Kita cek dengan star C0. Nah, ini masih abu-abu datanya. Nanti saya harus cek. Wih, dia volatilitasnya tinggi sekali ya, Bapak Ibu. Tanggalnya sudah benar, berarti sudah diproses ini masalah inputnya saja nih, Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa sampai menunggu sampai karena hari Jumat ada rencana upgrade server. Saya hari Jumat ada rencana untuk upgrade server. Mungkin hari Minggu ya. Jadi setelah hari Minggu mungkin data rotasi saham untuk sektoral ini akan bisa diberesin. Mari kita cek dengan composite. VPA Weekly Composite. Kita mulai pembahasan volume price untuk composite. Kalau weekly-nya sudah pasti volumenya tidak valid, belum valid ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini volumenya low, kenapa? Karena masih hari Rabu, masih ada berapa hari lagi. Tapi kita perlu lihat price-nya nih. Ini kebesaran ya. Kebesaran ini. Baik, saya perbaiki dulu lah ini. Terlalu panjang ya Bapak Ibu. Tidak enak melihatnya karena kita mau melihat detail ini. Sebentar. Coba kita lihat dengan VPA Weekly Composite supaya ujungnya kelihatan. Terlalu nih. Ya, mendingan lah ya. Mendingan ini candlenya kelihatan. Jadi candlenya ini masih selling climax. Kita masih menunggu. Jadi ini adalah buying climax. Dia turun ke bawah auto reaction. Kita tunggu secondary test. Belum tahu nih tesnya kemana. Bisa 1 candle, 2 candle, 3 candle. Belum tahu ya Bapak Ibu. Artinya ini masih buying climax, auto reaction. Nah, dia harus tes dulu. Itu untuk weekly. Lalu kita lihat dengan VPA daily langsung. Kita lihat VBP lah. VBP Weekly Composite. Karena kita perlu mengantisipasi. Katanya di bawah 7.000 ada demand zone. Ya, ini dia. The worst case, nanti kalau dia entah apalah kejadian nanti MSCI kan bisa saja deal ternyata tidak deal. Ya, the worst case kita punya di 7.000 ada gap. Zona ini adalah demand zone untuk antisipasi the worst case berikutnya ya. Oke, tapi masih jauh itu. Kita makan dulu profit apa yang ada hasil kemarin. VPA Composite. Kita lihat volume price untuk daily. Nah, mungkin polanya berjalan ya, Bapak Ibu. Ini dia selling climax. Ini ada sinyal namanya stopping volume ya. Apa namanya? Stopping volume ya. Ini nama sinyalnya stopping volume. Ini bulatan. Dia naik ke atas auto reaction. Ini secondary test. Selling climax, auto reaction, secondary test. Nah, jadi kalau dia turun ke bawah, ini kita buy on weakness. Kalau ke atas, sell on strength-nya di gap ini. Ya, jadi sini ada demand zone. Oke. Kalau kita lihat sinyalnya no demand. Composite-nya no demand ya. Kecil. Ternyata volumenya kecil. No demand Bapak Ibu. Saya pikir ini demand-nya ada. No demand ternyata. Volumenya low. Oh, ya apa boleh buat. Mungkin selected ya.
Nah, jadi kalau saya sih santuy aja. Saya punya plan IHSG naik ke atas. Di sini nanti saya kalau ada saham-saham yang nutup gap, saya akan sell on strike. Ya. Jadi santuy aja lah. Ya, jadi kita selling claimnya authorization akan dia tes bawah. Nah, dia kalau naik ke atas, saya sell on strike mulai di zona atas ini. Biasanya akan disupport oleh orang-orang yang tidak berani masuk. Ya. Cuman jangan sampai tinggi, karena yang nyangkut-nyangkut 100 miliar kemarin itu mungkin akan exit ya. Faktanya volumenya kecil, spreadnya juga kecil. Jadi kita lihat price discount everything, ya spreadnya kecil saja. Volumenya juga kecil ya, jadi memang kecil. Tidak ada apa-apa, tidak anomali, tidak apa. Jadi santuy aja, nanti kita fokus ke sahamnya. Kita lihat VBP Composite. Faktanya asingnya juga net sale tadi. Nah, ini yang saya tunggu ini adalah supply zone. Kalau dia naik ke atas, ini ada supply. Nah, ini ada gap. Ini akan push up. Nah, begitu dia push up, saya sell on strength lah. Ini ada yang panjang. Ini disebut dengan demand zone. Ini dia ya. Jadi, mudah-mudahan ini break. Nah, nanti dia bisa tutup, pullback lagi ke atas sampai ini ada gap. Mudah-mudahan ini zona sell on strength maksimum saya ya lah. Santuy aja sekarang karena saya sudah punya barang beli di bawah. Tidak perlu banyak ini, biarkan market bekerja. Begitu profit kita jualan lah di sini. Setengah atau bagaimana, yang penting apa yang saya beli atau reject bawah di sini jadi duit. Analisa boleh salah, yang penting profit ya. Oke, itu plannya. Kalau dia turun ke bawah, ya kita buy on weakness lagi. Dia mungkin ngetes ya, karena dia harus tes juga bawah ini, 7.400-an sekian. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF, Composite. Bagaimana foreign flow tadi sudah ditunjukkan dia net sell-nya cukup gede, Bapak Ibu 1,4 triliun sebenarnya, itu gede ya. Jadi besok mudah-mudahan dia turun ya bisa turun bisa naik ya, karena di tengah-tengah ini adalah rentangnya untuk support dan resistannya untuk pivotnya. Oke, jadi plannya saya kalau ke atas ini zona di atas inilah untuk zona supply saya. Di bawah ini adalah zona demand saya, berarti buy on weakness di sini, sell on strength di sini. Manfaatin volatilitasnya, yang penting profit aja. Kalau bisa yang nyangkut influencer yang nyangkut itu sebelum mereka keluar kita keluar dulu. Kan mereka tetap nyangkut. Nanti sebelum mereka keluar market jatuh lagi ya soalnya kalau kita berbalik ya repot lah. Yang penting kita profit lah. Karena konsep di pasar saham itu adalah ideologi adalah profit, tidak ada keadilan sosial itu. Jadi kalau bisa kita selamatin diri masing-masing. Oke, sekarang kita cek dengan alertnya. Kita akan bahas tadi apa ya? BBTN atau BRIS? BRIS lah ya, Bapak Ibu. Karena BBTN saya sudah masuk nih. Kita cek BBTN itu masuknya saya sudah lama. Oh ya, tadi pagi, ya ini saya sudah kasih tahu kapan saya akan exit. Ya di sini trend plan-nya santuy saya. Sudah hijau royo. Inilah, jadi plan saya itu memang kalau dia naik ke atas saya akan sell on strength, kalau turun ke bawah saya buy on weakness. Ini ada. Lalu tadi apa? BTPN itu masuknya ketika ada Gareth Bale kalau nggak salah ya. Bukan BTPN. BBTN. Nah, saya masuknya udah lama nih. Nih, bukan. Ada Gareth Bale. Ini dia. 16 April ya. Di sini dia di harga berapa tuh sini. Jadi habis dividen 16 April saya akumulasi. Belum pula saya jual. Biarin saja. Kalau BRIS nanti kita lihat ya. Oke. Jangan lupa join Telegram channelnya Bapak Ibu. Kita lihat tadi alertnya apa ya. BRIS dulu ya. BRIS nanti kita bahas. Yang lainnya bahas singkat. Kita cek alert BRIS. Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya. Kebetulan analisanya adalah BRIS. Bapak Ibu mau analisa saham lainnya,
ikutin step by stepnya ya. Urutan pertama adalah kita cek alertnya. Breeze. Breeze ini bulan 12 dia ya. Bulan 11 dia ada. Jadi fresh sebenarnya dia bulan 12. Bulan 1 ini sudah ada alertnya tapi dalam slow saja. Saya nggak tahu. 01, 02. Iya, di sini agak slow dia. Dalam satu bulan satu kali mungkin dia fresh atau tidak fresh. Kita cek dulu chartnya ya. Karena aturan saya bilang kalau alert robot 1 bulan baru muncul itu alertnya fresh, ya nggak juga. Kadang-kadang dia 2 bulan baru fresh, kadang-kadang 3 bulan baru fresh. Tidak ada aturannya. Cuman kalau dalam 1 bulan ada 5 kali alert itu pasti tidak fresh gitu. Sekarang kita cek dengan urutan keduanya. Setelah kita cek alert, kita cek dengan speedo. Breeze. Dia berada di zona grid, artinya untuk penutupan tanggal 4 Februari, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya coba ya. Speedo, Breeze. Cuman tetap belum valid Bapak Ibu, karena validnya tunggu hari Jumat. Kalau weekly-nya, dia berada di zona grid juga, baik daily maupun weekly Breeze berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Breeze. Nah, ini rotasi saham ini harus dicek lagi ya Bapak Ibu. Karena dia ini volatilitasnya begini. Dia sudah lari kencang sejak mungkin seminggu lalu lebih. Breeze bergerak menguat relatif terhadap composite tentunya. Kita cek dengan langsung saja VPA. Saya mau lihat monthly-nya lah. Breeze ini wake off-nya pernah dibahas. Nanti kalau di kelas kita akan bahas juga seri contohnya. Wake off-nya berjalan di sini. Jadi dia berjalan baik ya. Ini marking down, ini akumulasi. Dia ada spring-nya, marking up, distribusi, marking down, mungkin akumulasi lagi, mungkin marking up. Jadi dia bergerak. Cuman masalahnya kalau bergerak lebih tinggi, volumenya saja belum. Itu kalau di weekly. Monthly, kita lihat VPA, weekly, Breeze. Setelah dari monthly turun ke weekly ya. Jadi wake off-nya berjalan baik di weekly, Bapak Ibu. Marking up, distribusi, the best time for selling, buying, second chance to sell, dia turun ke bawah. Kalau di weekly, kalau lihat volumenya juga, ini the best time. Ini fase E mungkin, tapi dia ada rejection ya di sini, stopping volume. Sebab kalau lihat di weekly, candle-nya ini sambil menunggu penutupan hari Jumat, dia sudah ready to uptrend. Kita Bapak Ibu bisa lihat, ini low, ini high, pullback high low. Nah, sekarang higher high. Ya. Faktanya begini nih, ready to uptrend dia. Tinggal nanti kita cek mungkin targetnya ya di atas ini. Tapi main di daily. Oke, di sini ada stop loss hunter-nya. Minggu lalu. Oke, kita lihat VBP-nya, VBP weekly supply and demand untuk Breeze. Kita lihat targetnya nanti di atasnya ini ada nggak? Oh, di bawah. Oh, sudah ya. Ini sudah dites. Ini dia. Tarik garis pas di tes 1400 dia naik ke atas. Low high, high low, higher high. Enggak ya, enggak high low ya. Ya nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan. Ini kan kejadian abnormal. Ini mudah-mudahan naik terus ke atas. Kalau lihat siklusnya, ya dia sudah menyentuh demand zone ini. Sentuh. Kan kejadian-kejadian luar biasa itu bisa membentuk pola yang keluar dari pattern. Oke, jadi kalau target beli sekarang, kita lihat ini ada sell mother candle. Jualnya di sini, atau di sini, ada di sini. Ya, ini 10%, 20%, 30% boleh. Kalau struktur besar dia sedang jalan. High, mudah-mudahan dia naik ke atas. Tapi di sell mother candle ini jual lah. Jangan sampai dia kena turun lagi. Kita cek dengan VPA Breeze. Nah, ini kita entry-nya di daily. Oke. Jadi ini distribusi. Marking down. Marking down. Tricky ya. Kalau dari pattern-nya, selling climax itu di sini.
Selling climax, auto resistance, secondary test, bablas dia. Jadi kalau ciri-ciri dari selling climax itu kan 3-4 candle dia merah, Pak. Namanya juga selling climax, dan kita punya sinyal reverse uptrust di sini. Lalu secondary test dia jebol. Ada juga yang begitu. Sampai di sini intinya kita tidak, tapi saya tidak menemukan fase B. Mungkin di sini fase B-nya ya. Supaya apa? Kalau ini fase B, ini springnya. Ya, ini springnya. Jadi yang pasang stop loss di sini disikat semua. Bisa juga nih spring, baru dia ini menjadi the best time for buying. Mohon maaf ya kalau panjang waktunya. The best time for buying. Maka nanti buat trading plan-nya jaga atas, dia akan pullback dulu. Ya, 80% dia akan turun. Kita sebut sebagai second chance to buy. Stop loss agresif di sini, konservatif di sinilah. Jadi dia sudah membentuk low, high, low, high. Kenapa Pak nggak stop loss di sini? Ya kalau stop loss di bawah 1750 pasti reward risk ratio-nya tidak menarik. Jadi kalau menarik dia di mana? Menariknya adalah di swing low ini. Ya. Soalnya kalau stop loss di sini pasti tidak menarik ini ya, karena ada kejadian-kejadian luar biasa. Oke? Jadi jaga atas yang belum punya, besok dia akan turun ke bawah, tunggu di 2330, mungkin ini 1 lot, ini 2 lot, ini 4 lot, 8 lot, 16 lot gitu ya. Nah, ini stop loss di bawahnya. Ya. Pak, bagaimana kalau jebol? Ya kalau mau stop loss di sini. Nah, nanti tinggal hitung risk reward ratio-nya. Kalau reward ratio berarti mainnya di weekly di atas. Itulah. Ya, apa boleh buat. Kita manfaatin di sana. Kalau lihat tadi sell mother candle-nya kan target risk reward ratio-nya jualannya di sini nih. Ya, kita hitung aja lah risk reward ratio-nya. Mungkin nggak menarik. Nggak menarik. Ya, kalau di sini atau di sini tarik 2.900. Risk reward ratio-nya silahkan hitung. Kalau nggak nanti manajemennya diatur. Oke. Kenapa menarik BRIS ini, Bapak Ibu? Kita mengalami divergen dengan namanya BDT. Distribusi, lihat sahamnya turun terus ya. Ini adalah fakta. Dari bulan Oktober pertengahan sampai Desember atau awal Januari, dia turun terus. Ini fakta. Dia ada selling climax, tetapi di sini terjadi akumulasi. Dari Desember lah. Nah, dari sinilah ya. Terjadi akumulasi. Jadi saat sahamnya turun, ini sebenarnya terjadi akumulasi sampai dia crossing, ada sinyal crossing, akumulasi. Dan sekarang dia volumenya besar. Ledakan volume ini harusnya BBTN ya. Oke. Itu untuk ini ya, kita lihat VBP BRIS. Kalau mau main cepat, target kita punya jual di sini. Yang bottom fishing di 1900, jualnya di sini ya. Ya, jualnya di sini nih. Ada supply 2800, kita akan exit. Lalu VBP sudah, coba lihat evol-nya ya. Evol BRIS untuk melihat dia ada volumenya reversal nggak tuh. Wah, lumayan nih Bapak Ibu ya volumenya. Jadi dia break dengan volume yang power box namanya. Ya, power box. Ya, secara teori stop loss kita di sini. Tapi kan ya nggak juga lah. Risk reward ratio pasti tidak menarik. Jadi kalau untuk yang agresif bisa pasang stop loss di bawah box ini atau cari swing low merahnya di dekat dia. Jadi supaya risk reward menarik, kita agresif saja ya, Bapak Ibu di sini atau di sini yang agresif. Oke. Dia ada power box-nya ini. Jadi memang volume reversal kita temukan box-box kotak-kotaknya seperti ini. Oke, lalu kita lanjut dengan wave dulu. Wave BRIS untuk melihat zigzagnya wave-nya, dan kita melihat apakah terjadi perubahan tren. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, ini zigzagnya ya, wave-nya sudah bottom. Oke, dia sudah break, tapi volumenya ini belum. Artinya kemarin ini
dia butuh lagi nih Bapak Ibu. Lihat ini kan dia belum mematikan yang ini ya. Oke, lalu kita lihat hajar kanan hajar kirinya ya seginilah mengecil ya. Kalau kita lihat mengecil. Ya. Karena adanya bottom lower low yang sangat dalam hingga ini belum bisa menunjukkan terjadi reversal, tapi dia sudah break ya. Jadi kalaupun dia pullback, dia break sekali lagi itu malah bagus. Kita menunggu ini lebih tinggi. Soalnya ini kan masih inilah ya, masih down wave ya. Down wave. Oke, sekarang hajar kanannya juga cukup signifikan, 36,1 triliun. Lalu kita cek dengan DOM. Ada nggak ya DOM-nya? DOM Breeze. Sepertinya asingnya nggak dominan nih. Ya, kita lihat di sini dari dominasi rasio. Ini adalah transaksi ya, Bapak Ibu. Untuk hari ini, transaksi lokalnya 88,2, sementara asingnya 11,8. Ini rasio ya, angkanya nggak segitu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kita lihat, ini rata-rata memang dia 11-12%, antara 10% itu untuk lokal versus asing. Mungkin memang segitu dia. Ya, memang dominasinya tidak mungkin kita ketemu 50+1 asing mendominasi di saham BRIS. Jadi kalau dia di atas 15% atau 20%, mungkin kita bisa katakan asingnya dominan. Lalu kita lihat bagaimana foreign flow terhadap BRIS ini. Kita cek foreign flow untuk hari ini. Kalau asingnya malah terpantau net sell 46,3 miliar. Jadi dalam hari ini, 5 hari, 20 hari, 60 hari, sampai 100 hari, asing yang net sell terus, hingga sejak November kita lihat asingnya memang keluar. Bisa jadi memang lokal nih, Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dia bottoming, ini stop loss hunter atau spring. Jadi ini besok nanti dia akan turun ke 2330. Belinya bisa di sini nih. Ya 2270. Ya di sini. Manfaatin aja pullbacknya kalau hitungan stop loss di bawah. Baik, setelah PIF kita cek dengan tren ya. Tren BRIS. Tren BRIS. Ya, kalau kita lihat ini ada rejection Bapak Ibu. Di sini yang penting diperhatikan adalah di sini adalah support, di sini become resistance. Jadi kalaupun dia pullback, kita bisa 2330 sama 2270 ya. Di sini levelnya. Dia overvalue, kalau kita percaya hati-hati di sini ada asumsi. Kita lanjut dengan PWS BRIS. Dia pakai Heikinasi. Kalau kita lihat di sini sudah ada sinyal buy-nya dari PWS. Kita cek lagi dengan volume price, volumenya sangat tinggi, spread-nya bagus, close-nya tinggi dan terdeteksi akumulasi di mana akumulasinya strong. Di sini juga kita lihat buying pressure-nya meningkat ya saat dia sideways. Saat dia mulai sideways sana sebenarnya sudah ada peningkatan nih, buying power-nya sudah menguat. Oke, itu untuk saham BRIS. Kita cepat saja ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ke saham yang lainnya supaya tidak berlama-lama. Setelah BRIS TOWR, kita lihat alert TOWR. Berita apapun Bapak Ibu, nanti kita lihat price discount everything ya. Di sini kalau kita lihat alertnya keluar pagi-pagi, tapi sepertinya diguyur di sorenya. Kita cek dengan Speedo TOWR, speedometernya dia berada di zona fear, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star TOWR untuk rotasi sahamnya. Ini agak aneh ini ya Bapak Ibu. Terjadi perubahan signifikan 1 2 3, mungkin kejadian kemarin itu. Relatif composite kita cek dengan VPA Weekly TOWR. VPA TOWR. Salah lagi. VPA Weekly TOWR. Kita lihat weekly dulu, Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih apakah ada berita buyback atau ada berita direkturnya jualan. Nggak tahu. Tapi dari weekly-nya bagus. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah marking down. Oke, selling climax, authorization secondary test. Lalu dia ke sana, ini ada springnya. Jadi ini kita lihat April, ya 1 tahun, mungkin sampai April 2026, baru kita akan bisa detect bahwa
mungkin dia akan marking up. Jadi kalau Bapak Ibu berminat belajar Wyckoff, ini salah satu contoh yang bagus juga. TOWR ini adalah markdown. Maaf ya, tambah waktunya. Ini mungkin akumulasi. Nanti nggak tahu sampai kapan waktunya, tapi kalau dia berjalan sesuai dengan skematik, maka ini adalah markup. Ya, mudah-mudahan benar ini springnya. Oke, itu saja dulu lah. Nanti panjang-panjang analisanya habis waktu lagi. VPA TOWR. Apakah grup Jarum mau buyback? Ya, saya nggak tahu juga. Silakan Bapak Ibu kalau ada informasi ditambahkan. Jadi dia volatilitasnya tinggi. Jadi kalau ada kesempatan buy on weakness, memang kita manfaatin ini buy on weakness. Stop lossnya kalau mengikut aturan tentu di bawah spring 2 tick di bawah 472. Jadi manfaatin aja area ini untuk buy on weakness. Mudah-mudahan kalau dia bermain di weekly naiknya tinggi, Bapak Ibu. Dan harus sabar, bisa setahun depan ini bergerak Wyckoff-nya ya, harus sabar. Kan belum ada setahun. Jadi kalau trader Wyckoff itu kita harus sabar, yang penting bisa baca market. Selanjutnya kita cek dengan foreign flow. Bagaimana dengan foreign flow-nya TOWR? Kalau kita lihat, ya asingnya guyur Bapak Ibu. Sepertinya dengan guyuran 57,39 miliar membuat 20 harian net sell. Jadi mungkin dominannya lokal nih, apa grup Jarum ya Bapak Ibu bisa cek sendiri. Oke. Kita lanjut, setelah TOWR adalah BBTN. BBTN ini saya masuknya, kita cek masuknya kapan. Oh, di sini. Masuknya April ya, Bapak Ibu. Bulan April itu saya masuk karena dia average dividend naik ya. Katanya Al-Khalila International Group masuk waktu itu. Ya punyalah, saya sudah punya. Tapi bukan priority waktu ini BBTN karena perbankan nggak bisa saya full power semua. Kita cek dengan alert BBTN. Jadi tanggal berapa tadi saya masuknya? Bapak Ibu jangan lupa join Telegram channelnya 16 April ya. Oke, lalu sini udah lewat ya, 16 April di situ ada. Sekarang 4 Februari. Kita cek dengan Speedo BBTN. Extreme greed berbahaya, bukan berbahaya, artinya terlalu greedy untuk daily. Bapak Ibu bisa pantau nanti kalau ada koreksi dia akan wajar sebab sudah terlalu greedy memancing supply untuk masuk. Kita cek dengan star BBTN. Tapi Bapak Ibu cek weekly-nya juga ya. Soalnya ini saya harus menghemat waktu supaya videonya nggak terlalu panjang. Jadi BBTN ini stabil, selalu outperform terhadap komposit apapun terjadi, dia stabil relatif terhadap komposit. Dia naik terus, demand-nya masuk terus ya. Oke. Kita lihat dengan VPA weekly BBTN. Kita lihat weekly-nya. Ya, belinya di 16 April. Sekarang ya pattern-nya begini saja ya, Bapak Ibu ya. Ya nggak tahu nih. Jadi kalau yang mau sudah beli kemarin di 1100 jual di 1450 juga nggak apa-apa, jual setengah, yang penting profit dulu. Dia tidak ada gap, tidak ada apa-apa. Nanti kita lihat di daily-nya. VPA, BBTN. BBTN dia break ini. Break. Dan memang kemarin, di dalam kepanikan itu tidak membuat gap down, tidak apa ini. Volumenya juga tidak terlalu melesat dibandingkan hari ini. Hari ini sangat kuat sekali nih, Bapak Ibu. Mantasan dia ada sinyalnya adalah potensial buying climax. Jadi kalau ada kurun dulu adalah kesempatan untuk kita buy on weakness nih. Ya, potensial buying climax, tapi dia bilang ini adalah bullish sign. Jadi manfaatin saat dia bullish sign itu pullback-nya manfaatin untuk nambah barang di BBTN. Kita cek dengan foreign flow PIF BBTN, bagaimana asingnya di BBTN bandingkan dengan BRIS. Luar biasa BBTN, Bapak Ibu, asingnya akumulasi. Jadi kuat sekali mendorong. Saya nggak tahu nih apakah ada sentimen dengan hubungannya dengan sentimen sektor properti atau perumahan, di mana BBTN ini memang lebih fokus dengan kredit-kredit perumahannya, dia tidak masuk ke korporasi. Jadi kalau lihat di sini net foreign-nya hari ini masuk 65,3 dan terus akumulasi hijau terus dalam sehari udah 270 miliar diakumulasi. Dan hari ini besar sekali, kita lihat spiking-nya. Oke, bisa di-follow juga. Penasaran saya dengan dominasi rasionya, DOM BBTN.
Asing versus lokalnya bagaimana? Oh iya, besar ya, 27,9. Agak sulit kita menemukan BBTN ini asingnya 50+1, agak sulit. Jadi 27 ini di atas 20% sudah saya anggap sebagai dominan. Ya udahlah ya, kita lanjut dengan saham berikutnya. Setelah BBTN, kita Inco. Alert Inco. Saya tidak tahu nih apa Bapak Ibu alert Inco ini. Tapi kalau kita lihat 11, 12, 1 dia ada terus. Tidak fresh lah. Sepertinya Speedo Inco. Inco ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Inco. Rotasi saham relatif terhadap komposit, oh dia meliuk-liuk, tapi bintang terakhir ini dia outperform ya. Kemarin beberapa hari dia underperform terhadap komposit, relatif terhadap komposit. Hari ini dia menguat. Kita cek dengan VPA weekly Inco. Untuk weekly Inco, sudah naik tinggi Bapak Ibu ya. Sudah naik tinggi nih, pullback. Jadi dia saya nggak tahu apakah akan terjadi buying climax, change of character. Ini kan marking up. Di sini terjadi change of character, harus tunggu dulu di time frame weekly. Soalnya pasti di sebelah sana ada supply. Kita cek dengan VPA. Inco, silakan analisa Inco dan BBTN sedetail tadi. Oh ya, di daily-nya ini bisa jadi kalau daily-nya change of character ya Bapak Ibu. Ini adalah buying climax, authorization secondary test. Jadi ini sudah mungkin terjadi change of character. Volatilitas meninggi, tapi volumenya rendah. Ya, padahal volatilitasnya meninggi ya, volumenya rendah nih. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu, hati-hati. Bisa terjadi change of character nih. Pantau lagi lah. Hari ini volumenya hati-hati, volumenya hati-hati terjadi churn. Volumenya mengecil, dia meningkat. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ini disebut anomali. Walaupun ada alert nggak tahu, kita harus analisa ulang. Oke, kita lihat foreign flow. PIF, Inco. Volumenya kecil ya, dari volume price relatif. Kalau lihat foreign flow untuk Inco, asingnya juga distribusi 30 miliar. Walaupun kita lihat dalam 60 hari dan 100 hari, dari 20 hari, masih ada sisa 1 triliun lebihan. Artinya sedikit saja asingnya keluar, tapi tetap distribusi. Kalau yang mau buyback, kita stop lossnya ada di sini. Apa? Pullback. Ini S1, S2, S3 itu gunakan untuk buy on weakness. Harus lihat time frame besarnya nih Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lihat terakhir. UNTR katanya apa? Tambang martabenya diserahkan kembali atau bagaimana ya? Saya nggak jelas juga nih Unity Tractor. Beritanya belum sempat baca. Kita cek dengan Speedo, alert UNTR. Saya nggak punya UNTR. Unity Tractor, ya dia fresh. Kalau dia alertnya bulan Januari tidak ada. Kita cek dengan Speedo UNTR. Analisa singkat. Nanti kalau mau detail Bapak Ibu silahkan lebih komplit. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star UNTR. Rotasi saham daily-nya, wah dia habis panik terbitlah hope ini, ya. Jadi ini ada pembalikan sejak 4 hari yang terakhir. Kita lihat dengan VPA weekly UNTR, dia drop waktu sudah drop dulu waktu banjir di bulan Januari, dia mulai drop karena ada apalah. Ini tempat ribuan lagi. Jadi volatilitasnya dalam mingguan ini kuat sekali. Bottom di sini adalah zona demand-nya. Ya, di sini sebenarnya sebelumnya terjadi akumulasi nih, tiba-tiba dia guyur tapi volumenya cukup signifikan pas dia jatuh. Kepanikan ya. Kita lihat dengan VPA UNTR. Oke. Yo, bertubi-tubi dia ditekan ya. Setelah banjir Sumatera ditekan lagi dengan ini. Tapi langsung rebound. Jadi kalau sama polanya Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu belinya pas lagi panik ini 2300, ini zona supply-nya untuk jualan, begitu dia tutup gap, exit itu. Exit. Profit taking lumayan lah itu. Cek aja VBP UNTR. Jualnya di supply zone. Ini supply zone-nya nih. Ya. Oh, ini juga ada. Ya,
30 juga ada nih supply zone. Tapi sampai dia tutup gap masih oke tuh. Jadi jual di sini 31.000, 20 berapa nih? 30 sekian ribu. Jual sell on strength ke atas. Lumayan itu. Oke, kita lihat foreign flow PIF UNTR. Apakah UNTR diguyur asing atau disupport sama asingnya? Kita lihat dengan chart foreign flow. Wih, stabil dia. Stabil United Tractor nih, apakah emasnya di suspend atau apa? Asingnya terus trennya akumulasi. Bisa di follow nih asingnya. Ya, oh hari ini malah distribusi. Ya, trennya masih kuat lah, koreksi-koreksi sedikit. Kalau kita lihat agresif sekali asingnya, mungkin dalam posisi profit, apa? Yang beli-beli di sini dalam posisi nyangkut lah. Kalau yang belinya di awal Januari nih, ini kan asingnya masuk nih, atau Desember. Dia mulai pembelian, sekarang berada di sini berarti minus. Ini akan ngejar ke atas, begitu sampai atas, bisa profit taking. Udah ya, saya rasa cukup Bapak Ibu. Oke, itu saja. Saya rasa cukup untuk aftermarket close hari ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kalau ada waktu nanti kita akan analisa lainnya. Jangan lupa kalau Bapak Ibu berminat saham yang di luar selain BRIS, silahkan lakukan analisa sedetail BRIS tadi. Lalu susun trading plan, money management, set and forget. Semoga kita selamat dan profit di pasar saham Indonesia. Selalu waspada dengan volatilitas market. Lalu saran saya sih jangan percaya siapapun kecuali analisa Bapak Ibu sendiri, kecuali stop loss Bapak Ibu sendiri, kecuali money management Bapak Ibu sendiri. Yang lainnya itu jadikan saja sebagai second opinion. Oke, sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.